Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ya, ini hari terakhir minggu ini ya. Kemarin market turun mengenapi bahwa minggu kemarin itu adalah low. Kok minggu kemarin sih? Minggu ini ya, belum pindah soalnya, belum ganti minggu. Minggu ini adalah low yang ditunjukkan oleh hari Senin yang melakukan anomali down baik di daily maupun weekly. Nah, ini ngelow lagi. Dan kemarin ya harga memang berjalan dua arah, tapi bearnya emang masih kuat sih. Dan sebelum kita detailkan lagi nih untuk sekalian analisa market, kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada New York Empire State Manufacturing Index. Oh ya, di beberapa tempat ini tidak dianggap sebagai high impact ya. Karena ini hanya state, tapi sebenarnya New York ini dalam hal manufacturing itu pembobotannya itu paling besar. Jadi anggap aja bocoran untuk nanti manufacturing index ya. Dan ini diperkirakan turun dari 5,5 menjadi 0. Wow. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi masih ada banyak nih. Jam 19.30, jam yang sama ya, ada retail sales control group diperkirakan turun juga dari 0,5% menjadi 0,4%. Buruk untuk ekonomi nih, baik untuk emas. Retail sales ex autos month on month diperkirakan turun 0,5% menjadi 0,3%. Ini juga buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Retail sales, ini total ya, month on month diperkirakan turun dari 0,6% menjadi 0,5%. Buruk untuk ekonomi ya, biasanya baik untuk emas. Retail sales year on year juga diperkirakan turun dari 3,9% menjadi 3,5%, buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Dan terakhir retail sales ex gas autos month on month bulan Juli diperkirakan turun juga dari 0,6% menjadi 0,3%. Secara umum retail sales buruk untuk ekonomi ya, biasanya baik untuk emas. Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment bulan Agustus. Diperkirakan naik tipis dari 61,7 menjadi 62. Ya, secara total sih kayaknya masih nggak bagus untuk ekonomi. Hanya saja nih secara struktur ini harusnya turun. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi. Sampai 50-an mungkin ya. Tapi kita cek dulu 4 jam ya. Nah, ini untuk candle 4 jam ya. Pagi sempat terjadi kenaikan, kemudian turun. Sore sempat naik lagi, tapi kemudian malam jatuh lagi. Ini dua arahnya di situ. Nah, jadi untuk resistennya, biasanya nulisnya masih di 75 ya. Tapi kalau melihat ini sebenarnya 70 itu sudah masuk resisten nih. Resisten 1 70, resisten 2 sebenarnya nggak persis 400 di bawahnya gitu. Tapi ya kita anggap saja 400 karena itu kan psikologi level ya. Nah, kalau naik lagi, nah ini saya mundur lagi di 20 ya, 420. Nah, itu untuk resistennya. Untuk supportnya ini sudah 35, saya pikir supportnya di 300. Karena saya lihat nih, ada sih ini 10, ini nanggung deket. Jadi saya anggap supportnya ada di 300 psikologi level. Kemudian ada 75, 275 gitu ya maksudnya. Dan kalau turun lagi kita harus mundur lagi untuk mencari ya 44, 244 atau dianggap 50 juga nggak apa-apa. Nah, itu support resistennya untuk hari ini. Peluangnya nih karena daily-nya kita open di bawah open sebelumnya, maka peluangnya turun. Tapi wajar kalau setengah sesi nih, sesi Asia dan mungkin tambahan sesi Eropa, itu ada koreksi atas kenaikan ini. Koreksinya berapa Pak? Kita lihat di 14 aja biar gampang. Nah, di sini. Nah, selain resisten-resisten yang saya sebutkan tadi juga bisa diperhatikan
Ada di 3340, 3347, tadi kan saya bilangnya 50 ya, deket aja ya. Kemudian 57, nah kisarannya masih di situ. Tapi ya kemungkinan sampai 50 aja nih kayaknya. Naik-naik dikit lah. Anggap aja masih 50-an gitu ya. Kalau dia naik, sementara turunnya tadi sudah saya sebutkan. Secara intraday sepertinya cenderung turun. Kalau kita lihat 1 jam seperti ini, harga rendah ini sebenarnya. Kalau kita cek ke 15 berapa? Oh, sudah tinggi. Harusnya tadi jam 7. Tapi juga nggak naik gitu. Artinya belum dapat targetnya. Nah ini ya. Jam 7 sudah over. Kalau buy di sini pun 33, tertingginya 38. Mepet dengan $5. Kayaknya bahkan mungkin belum dapat. Kan ada spread ya. Apalagi kalau ambilnya telat gitu. Sudah kadung 35 ya, berat. Jadi untuk 1 jam juga terlihat ya trendingnya turun. Saya pikir hari ini ya masih 2 arah naik turun dengan kecenderungan turun. Saya pikir masih cenderungan turun ini. Kalau lihat di sini di 1 jam, di 1 hari, ya kan gelombang-gelombangnya gini. Jadi ini sebenarnya kita di sideways besar. Kita lihat ya, ini harga di kisaran ini aja. Apakah akan tembus bawah? Saya pikir tidak. Saya pikir dia itu tadi ke 250 mungkin ya. Masih mungkin ke 250. Setelah itu dia mantul. Minggu depan juga sepertinya masih tekanan turun. Mantulnya mungkin akhir-akhir Agustus. Kalau kita ngomong di Bali masih lama lagi itu. Oktober. Kita baru Agustus, masih ada September. Ya masih ada 1 bulan. Di Bali itu kan biasanya harga emas naik ya. Karena permintaan emas di India seringkali meningkat pada perayaan di Bali ini. Kemudian kita nunggu perayaan berikutnya, Imlek Cina, dan itu masih tahun depan. Ya tahun depan tinggal berapa bulan sih, kurang dari setengah tahun lagi. Tapi masih lama kan ya. Jadi sekali lagi masih ada kecenderungan market bergerak 2 arah, tapi sepertinya cenderung menekan ke bawah. Anda siapkan saja nanti di posisi mana mau transaksi gitu. Kalau lihat di sini memang ada, tapi 50-an lagi, siap-siap sell di situ. Kalau bawah ini harga bawah, mau buy juga belum berani gitu karena kelihatan banget tren turunnya gitu. Tapi ya seperti biasa saya ingatkan selalu bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi.